Jik padu biung 1 dinar. Gepublo tu saboh kameng 1 dinar, sisa uang 1 dinar. Gewo kedeh bak Nabi, dikembalikan pengnya ke Nabi ban saboh kameng tambah 1 dinar. Kan? Buno pernah gejuk oleh Nabi 1 dinar untuk membeli seekor kambing. Dia membawa pulang seekor kambing tambah uang 1 dinar. Berdasarkan kejadian ini, sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dipegang oleh mazhab Syafi'i bahwa keuntungan atau perolehan daripada harta orang lain itu harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat kedua adalah pendapat dari sebahagian kecil daripada mazhab Hanabilah atau Imam Hambali, ya, dan juga didukung oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Pendapat kedua ini mengatakan menyolagenyan kasus pulang modal, keuntungan cok bagi dua. Cok bagi dua. Umpamaji buno napeng 10 juta, ruh cok atagok. Kata pertama ke modal, tanya kamu tamah 10 juta. Kata pendapat kedua ini 5 juta boleh diambil dan 5 juta beserta dengan modal dikembalikan. Apa dasar hukumnya sebenarnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dipegang oleh pendapat daripada yang kedua ini sebenarnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa ini terjadi pada masa Umar bin Khattab. Umar punya anak Abdullah dan Ubaidillah, dikirim dalam pasukan di Irak untuk berperang di Irak. Ketika kedua anak Abdullah ini mau kembali ke Madinah, waktu itu di Basrah yang berkuasa adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Singgah di Basrah, dari Irak singgah di Basrah, merompak dengan gubernur Abu Musa Al-Asy'ari, gejuk depan. Wahai Abdullah dan Ubaidillah, ini uang negara kutitip padamu, tolong sampaikan kepada Amirul Mukminin di Madinah. Dan kamu boleh menggunakan sebagai modal, keuntungan untukmu berdua, modalnya serahkan kepada Amirul Mukminin. Gepubut lagi nya. Truk ke di Madinah, saya berbahagia. Gelapor tu gejuk surat telepon, gejuk surat. Wahai Amirul Mukminin, ayah pokoknya. Ini ada surat dari gubernur Basrah, Abu Musa Al-Asy'ari. Gebuka surat oleh Umar. Gebaca tu akhir surat. Wahai Amirul Mukminin, telah kutitip uang negara ini melalui Abdullah dan Ubaidillah. Dan aku izinkan dia jadikan sebagai modal usaha. Keuntungan untuk mereka berdua. Waktu gebaca oleh Umar terkejut. Dia tanya oleh Umar, Bak dua anak kanya, Bak Abdullah. Apakah modal seperti ini diberikan kepada semua prajurit? Kepada semua tentara? Tidak, wahai Amirul Mukminin. Kalau tidak, kembalikan semuanya ke Baitul Mal. Kembalikan semuanya ke Baitul Mal. Jadi Abdullah dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak berani menjawab apa yang dikatakan oleh bapaknya, Umar bin Khattab. Tapi Ubaidillah mengatakan, memberanikan diri. Enggak boleh begitu wahai Amirul Mukminin. Kenapa tidak boleh? Bukankah kalau transaksi itu rugi, kami akan tetap mengembalikan uang negara. Punya bunuh peng 10 juta kamu pakai ternyata rugo, tetap kamu kembalikan uang 10 juta. Ya. Lalu ada sahabat yang hadir dalam majlis itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, jadikan itu sebagai akad mudharabah saja. Lalu dijadikan sebagai akad mudharabah. Peristiwa ini dijadikan sebagai dasar hukum apabila bunuh kejadian mencok penggop, kata kembangkan menjadi modal, maka keuntungan boleh dibagi berdua. Keuntungan boleh dibagi berdua. Selanjutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, apabila roh mencok atagok, harta gok, pengkah barangkah, tetapi kita nyo hana tatu hole puo, namut holi.
Orang yang tak pengut ada mutoleh, nyo so kata pengut je mun. Kan? Atau tempat hana tepat, atau katrib hana tu relay dan sebagainya. Sebenarnya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara taubat dari peristiwa seperti ini bahwa kita tetap harus mengembalikan itu, diberikan kepada fakir, kepada miskin atau kepada lil maslahatil ammah, tetapi dengan niat menyedekahkan itu atas nama orang yang kita rugikan. Sambil kita berdoa kepadanya. Ini dari peristiwa Athar. Athar ini adalah sumber hukum yang berasal dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah SAW, pernah membeli seorang budak gepuau rumah, gumeng bayu peng gepuau dengan urang pulau budak. Teruk rumah gebiling-biling peng, teruk rumah teruk dalam gebiling-biling peng dinar, peng meng. Gutubit luar gumeng bayu peng yum budak. Teruk gutubit luar kah hanale urang pulau budak. Kai plung oleh hoja. Selama 1 tahun Ibnu Mas'ud mencari dan menunggu untuk gebayu yum budak benar. Hana gitu hole. Kan? Setelah 1 tahun Ibnu Mas'ud tidak temukan, lalu dia pun melakukan sebuah tindakan yang menjadi asar ya. Sambil dia berdoa, Allahumma an fulanin fa in ata fulanun faliu alayya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi peristiwa ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini sebuah asar daripada Ibnu Mas'ud. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sedekahkan ini atas nama si fulan. Ya. Jadi giuni atau si fulan. Kalau pengut go menyo taturinan tak kenan, menyo hana taturinan ana apa hana tak kenan. Tak kenju atau urang yang kata ni lamate tanya. Ya Allah, kau roh ngocok peng urangnya 30 juta. Hana lontuh pulang li ya Allah. Nyolong sedekah atas urangnya. Monyo untuk ke balik urangnya, tepa ke balik. Kan? Tiba-tiba pada 20 tahun kau ukur ke balik. Kan? Nyo ke balik, berikan dia opsi. Hartamu dulu sudah aku sedekahkan dan aku niatkan untukmu. Kalau engkau terima sedekah itu untukmu. Kalau tidak engkau terima, aku akan gantikan itu uangnya dan sedekah itu menjadi milikku. Bagaimana rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dijadikan sebagai dasar hukum menyokah hanale mupu, hanale puo, hanale puo penggok tetap harus dikembalikan. Artinya uang itu tidak boleh ada bersama kita. Harta orang tidak boleh ada bersama kita. Kalau kita mau bersihkan, kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum yang kedua terhadap peristiwa ini, jemaah yang berbahagia, adalah sebuah peristiwa pada masa Bani Umayyah. Dalam peperangan Nasido Dendra Isom harta rampasan perang. Ya, Isom harta rampasan perang. Kapadung tun berjalan menyesal. Katalah, gimana cara taubat yang kamu cok harta rampasan perang anak pegang. Harta rampasan perang kan dibagi ni, dibagi ke tentera. Nyo kagak tahu mengoknya karo cok oleh saudara tentera. Ilapor Pak Komandan. Komandan, saya ini sudah menyesal ada rampasan perang ini bersama saya ini. Saya bertaubat sekarang. Ini saya kembalikan nih. Kata komandan, Iban dikembalikan, hanya terholeh kembalikan, perang sudah selesai. Perang sudah selesai, tentara-tentara sudah bubar. Kan? Bagaimana? Saya tidak mau terima, kata komandan. Ya. Sebenarnya berhormat Allah Subhanahu wa taala. Lalu peristiwa ini dibawakan kepada salah seorang ulama yang bernama Hajjaj bin Asy-Syair. Apa kata beliau? Begini saja. 1/5 kamu sedekahkan, kamu niatkan, kamu serahkan kepada kepada fakir miskin, ya. 1/5 kepada Bani Hashim fakir miskin, karena situ ada keturunan Bani Hashim, dan sisanya kamu serahkan kepada seluruh kepentingan umum dan kamu niatkan pahalanya untuk tentara-tentara tadi
biar Allah yang mengantarkan pahalanya, biar Allah yang tahu alamatnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini dijadikan sebagai landasan hukum menyohana le moho puo penggop yang karuh tacok le kitanyo tetap kembalikan kepada sedekahkan untuk kepentingan umum, niatkan pahalanya kepada pemiliknya walaupun kita tidak lagi mengetahui. Yang ketiga, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terhadap harta yang menjampu bagi kitanyo, harta haram yang hana tepu haram. Kena kamu jampu, hana tepu haram. Lagi contoh huruf pegala umum. Huruf pegala umum. Kata lu pegala umum, kamu puluh ton, kamu belah ton. Hana tepu kau nyan haram ya. Hana tepu kau nyan riba bak pegala umum ya. Duda baru tepu. Otak buka-buka dengar ceramah. Hai haram lagu. Hana tepu pun haram bak pegala umum. Hai haram lagu. Atau urun cok peng-beng. Cok peng-beng. Hana kita pun haram kan, apa kan? Dan bungong beng, apa kan? Urung deposito peng bak beng. Hai haram agak rupaji. Hana kita pun kan haram. Atau sebuah peristiwa yang sebuah kegiatan yang sering dilakukan, hai rupaji judi gobutnya. Hana kita pun kan haram. Bagaimana cara taubat? Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita hana tatepu bahawa nyan haram, kai damang lam harta tanyo harta haram, kamu jampu ngan harta tanyo harta haram, cara taubat nyan menyohana tatepu. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama dengan hukum kita diangkat kita bisa dimaafkan. Dikiaskan kepada makna, dikiaskan kepada dalil daripada ayat riba. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salah. Falahu ma salah. Apabila riba itu dihentikan, fantaha, jamun ote putran ayat riba secara pelan-pelan, terus ayat ribanya alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salah. Ayat paling tegas melarang riba. Dia berhenti dari riba, masa lalunya dimaafkan. Falahu ma salah. Karahu pajuh hadawai kakuh gede karena hana ayat yang mengharamkan riba bakwatenya. Dikiaskan kepada ayatnya. Monyo hana metepu bahawa nyan haram awai, falahu masalah. Karoh mempegala umong katret le, hana lo tepu nyan haram, falahu masalah. Karoh mencak peng-beng jaman mempajuh bungong beng, falahu masalah. Tapi dengan syarat hana tak tepu, syaratnya hana tepu. Hana depu long yang haram. Kebit hana depu, kan pura-pura hana depu. Ya? Kebit hana depu. Tapi punya pura-pura hana depu, kalau pura-pura hana depu, wa man ada fa ulaika ashabun nar. Ya, hum fiha khalidun. Jadi apabila dia kembali melakukan praktek riba, diancam dengan neraka. Jadi memang kalau kita sudah tahu kita buat juga, cara taubat adalah memisahkan harta yang bercampur tadi. Mengibat pisah kaji ke motor. Mengkah lagi pulau motor. Pisahkan, hargakan yang haram yang sudah bercampur pada harga mobil. Ketika sudah bercampur dengan harga rumah, pisahkan harta haram dari rumah. Serahkan kepada kemaslahatan umum. Serahkan kepada fakir miskin. Fakir miskin boleh terima itu. Apabila kita sengaja menerima harta haram. Kalau masih ada sisa yang belum kita terima, hentikan, tidak boleh terima lagi. Kalau sudah terlanjur kita terima, kembalikan dia. Keluarkan, sisihkan dari harta kita yang sudah bercampur tadi. Nah, begitu cara taubatnya sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah tahu, kita buat juga.
Yang terakhir, monyo kitanya na kasus menerima pemberian orang lain, tapi transaksinya transaksi yang tidak boleh dilakukan. Tetepu yang harim. Yang kan tak kembalikan. Umpamanya toke sabe. Toke sabe jo peng kitanya. Dibantu tanya. Okay? Atau dalam transaksi lain umpamanya urung sogok tanya. Urung sogok kitanya. Ya. Cara taubat dari kejadian peristiwa seperti ini, maka kita tetap harus mengambil yang kita terima tadi kita keluarkan, tapi bukan mengembalikan kepada orang sogok, bukan mengembalikan ke toke sabe. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan itu tindakan haram, tindakan boleh. Jadi bukan dikembalikan kepada dia, dikembalikan tetap kepada Baitul Mal atau tetap untuk kepentingan umum. Apa dalilnya? Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ini terjadi kepada kita terhadap kasus yang kita tidak mengetahuinya, bahwa kipan kasus kalau keluar lupa kata yang tentang dulu ya, toke sabe diberikan karena dengan cara yang haram, kan? Apabila diberikan dengan cara yang haram, maka bukan dikembalikan kepada dia, tetapi tetap diserahkan kepada Baitul Mal sebab tindakannya tindakan haram. Dalilnya adalah Ibnu Lutbiyah pada masa Nabi SAW. Ibnu Lutbiyah diutus untuk mengambil zakat di Bani Salim, diutus oleh Nabi sebagai amil. Teruk ke dia Bani Salim, ijo oleh Muzaki urung wajib zakat. Nyompat zakat loan, nyompat hadiah jo geron. Ini zakat saya, ini hadiah untuk anda, kan? Lagi contoh pajak lawannya kemudian ikut le urung wajib pajak. Hai baik lomboh mandum pajak. Dorang ke petugas pajak. Menyu pajak wajib boh 1 miliar, baik lomboh 1 miliar lah. Lomboh 200 juta mantap. Nak tulis 200 juta. 100 juta tunjuk keron. Jatah pajak 1 miliar, ibayu 100 juta. 200 juta ke pajak, tulis 200 juta. 100 juta tunjuk keron hadiah. Yang lambayu pajak. Begini kejadian masa Nabi. Tapi zakat. Ini zakat saya, ini hadiah untuk anda. Waktu Ibnu Lutbiyah yang dilapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini zakat yang dibayar melalui saya, ini hadiah untuk saya. Tiba-tiba kedengar Nabi bengeh Nabi. Nabi mimbar. Kekeli Nabi terhadap peristiwa itu. Kalau kamu tetap duduk di rumah bapakmu atau kamu duduk di rumah ibumu, apakah kamu menerima hadiah ini? Katanya oleh Nabi. Apakah kamu menerima hadiah ini? Gemarah oleh Nabi. Kan? Lalu Nabi mengatakan, demi Allah, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, ya. Apabila ada seekor kambing yang diambil, seekor unta yang diambil, atau seekor sapi yang diambil dari yang bukan jatah dia, akan diminta pertanggungjawabnya di hari akhirat. Terhadap hadis ini, saya bahagia, para ulama mengambil hukum di dalamnya. Karena bunuh isogo, maka para ulama mengatakan bukan dikembalikan kepada penyogok, tapi dikembalikan kepada Baitul Mal atau kemaslahatan umat. Jadi menyona urung jok peng harum katanya, kan tak kembalikan ba urung yang jok peng harumnya, tetapi dikembalikan kepada Baitul Mal atau untuk kemaslahatan umat. Begitu dalil yang disarikan oleh para ulama. Sedang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mungkin kita baru mudah di dalam melakukan taubat. Setelah kita membersihkan harta yang bercampur dengan harta haram. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka taubat insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab apa yang mengait dengan Bani Adam sudah diselesaikan.
Tetapi apabila yang kait mengait dengan Bani Adam tidak diselesaikan, maka taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila yang berhubungan dengan Allah, itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah harta yang menyangkut dengan Allah dianggap hutang. Umpamanya hanambuh jakut katre. Katre oleh hanambuh jakut. Jakutnya wajib dirapel. Jakutnya wajib dirapel. Imam Nawawi mengatakan walaupun 60 tahun tidak bayar zakat, 60 tahun tidak bayar zakat, 60 tahun harus rapel. Harus tarapel. Apakah kita berada di negeri muslim ataukah kita berada di negeri kafir? Kita tahu hukum zakat itu wajib, kita tidak tahu hukum zakat itu wajib. Sampai dakwah ke situ atau tidak sampai dakwah, tapi tanya hana tabuh jakut 60 tahun, ban 60 tahun payah tabuh jakut. Payah tabayu, payah tarapel. Setelah itu kita baru bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rahmati Allah, mudah-mudahan kajian pagi ini bermanfaat bagi kita sekalian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin agak beda dari biasanya karena tidak murni tausiah, lebih banyak isinya tentang masalah kajian dan saya berpikir ini lebih bermanfaat bagi kita mungkin karena kita banyak menghadapi masalah dalam kehidupan keseharian kita, yaitu banyak harta yang bercampur yang kita sendiri meyakini nyohi hana mandum mangkertuh persen haling pasti na menjampu. Apabila nyan menjampu, maka caranya adalah seperti tadi. Caranya adalah seperti tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.